Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas dua konsep penting banget dalam manajemen, pusat laba dan pusat investasi. Yuk kita cari tahu, mana sih yang lebih jitu buat genjot kinerja? Coba bayangin deh, kamu itu CEO perusahaan super besar, punya banyak banget divisi yang masing-masing kayak kerajaan kecil gitu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kamu mastiin semua divisi itu performanya oke tanpa kamu harus capek-capek ngurusin setiap detailnya? Ini dia tantangan utamanya. Nah, solusi pertama yang paling sering dipakai buat masalah ini adalah dengan ngebentuk yang namanya pusat laba atau profit center. Idenya sebenarnya simple banget, anggap aja setiap divisi itu sebagai bisnis yang berdiri sendiri. Jadi, artinya apa nih? Gampangnya gini, manajer divisi itu ibarat kapten kapalnya sendiri. Tugas utamanya cuma satu, mastiin kapal itu bawa pulang keuntungan. Kinerja mereka itu diukur dari satu angka aja, di laporan keuangan. Angkanya positif atau negatif. Nah, cuma itu yang penting. Tapi ini nggak bisa asal main kasih tanggung jawab aja loh. Biar adil dan efektif, ada dua syarat mutlak. Pertama, manajernya harus punya akses ke semua info yang relevan. Ya iyalah, gimana mau bikin keputusan bagus kalau nggak ada data. Kedua, harus ada cara yang jelas buat ngukur apakah keputusan mereka itu beneran berhasil atau enggak. Tanpa dua ini, semuanya jadi cuma tebak-tebakan. Kedengarannya bagus ya, kasih otonomi, fokus ke profit. Tapi, nah, disinilah letak dilemanya. Kayak kebanyakan hal dalam bisnis, pendekatan ini tuh punya plus minus yang lumayan signifikan. Di satu sisi, geraknya jadi cepat banget. Manajer di lapangan bisa langsung ambil keputusan tanpa nunggu birokrasi dari pusat. Tapi di sisi lain, ini berisiko menciptakan divisi-divisi yang malah saling sikut-sikutan. Di mana setiap divisi cuma mikirin kepentingannya sendiri dan lupa sama tujuan besar perusahaan. Ini nih pertarungan klasik antara otonomi dan kontrol. Nah, ini nih yang bikin kita jadi mikir, emangnya laba itu segalanya? Jangan-jangan fokus kita yang terlalu sempit ke satu angka ini malah bikin kita kehilangan gambaran yang lebih besar? Coba kita lihat kutipan ini. Dapat laba 20 juta, kedengarannya jauh lebih keren dari 10 juta kan? Tapi, gimana kalau buat dapat 20 juta itu kita harus ngeluarin modal 100 juta, sementara yang 10 juta cuma butuh modal 20 juta? Wah, ceritanya langsung beda total. Ini bukan lagi soal seberapa besar labanya, tapi seberapa efisien kita pakai modalnya. Nah, karena keterbatasan dari pusat laba tadi, muncullah konsep berikutnya yang lebih canggih, pusat investasi atau investment center. Ini adalah evolusi dari sekedar ngeliatin laba doang. Jadi, dalam model pusat investasi ini, pertanyaannya nambah. Bukan cuma berapa duit yang kamu hasilkan, tapi juga berapa banyak aset, gedung, mesin, stok barang yang kamu pakai buat ngasilin duit itu. Sekarang, manajer bertanggung jawab atas dua sisi persamaan itu. Tujuannya itu satu, bikin manajer mikir kayak owner bisnis. Mereka didorong buat pinter-pinter investasi modal di aset baru yang produktif dan berani ngelepas aset lama yang udah nggak nguntungin lagi. Oke, jadi kita mau ukur efisiensi investasi. Terus gimana caranya? Nah, ternyata ada dua metode utama yang sering jadi perdebatan. ROI yang udah terkenal banget dan EVA yang lebih modern. Oh ya, satu hal yang perlu kita ingat, laba itu sendiri bukan satu angka tunggal. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada macam-macam tingkatan profitabilitas. Nah, jenis laba yang kita pakai nanti buat ngitung, itu bakal ngaruh banget ke hasilnya. Yuk kita mulai dari yang paling terkenal dulu, Return on Investment atau ROI. Ini adalah rasio yang simple banget. Untuk setiap rupiah yang diinvestasikan, berapa persen sih yang balik jadi laba? Simple, gampang dimengerti, dan populer banget. Nah, di sini dia nih masalah terbesarnya, ROI. Justru karena terlalu simpel, malah jadi bumerang. Bayangin gini deh, seorang manajer punya ROI divisinya 25%. Terus ada proyek baru yang bagus banget buat perusahaan, dengan potensi ROI 20%. Manajer itu kemungkinan besar bakal nolak proyeknya. Kenapa? Karena kalau dia terima, rata-rata ROI divisinya bakal turun dari 25%. Keputusan ini bagus buat dia pribadi, tapi jelek banget buat perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk ngatasin masalah ROI tadi, lahirlah sebuah metrik alternatif, Economic Value Added atau EVA. Idenya adalah untuk mengukur apakah sebuah divisi itu beneran menciptakan nilai ekonomi real, bukan cuma sekedar persentase pengembalian. Jadi bedanya gini,
Eva itu nggak nanya berapa persen pengembalianmu. Dia nanya setelah memperhitungkan semua biaya modal yang kamu pakai, kamu itu beneran masih untung nggak? Dengan Eva, proyek dengan ROE 20% dari contoh tadi pasti bakal diterima, karena proyek itu tetap menciptakan nilai positif buat perusahaan. Ini baru namanya nyamain kepentingan manajer sama kepentingan perusahaan. Oke, mari kita rangkum sedikit ya perjalanan kita. Kita mulai dari pusat laba yang fokusnya cuma kejar profit. Terus kita sadar, aset juga perlu dihitung, makanya kita pindah ke pusat investasi. Nah di sana, kita bandingin deh ROI yang simple tapi punya cacat dengan EVA yang lebih rumit tapi tujuannya lebih pas buat perusahaan. Ujung-ujungnya, pilihan antara ROI dan EVA ini bukan cuma soal akuntansi loh. Ini adalah pilihan tentang budaya perusahaan yang mau kamu bangun. Kamu mau pilih kesederhanaan atau keselarasan? Kecepatan atau keputusan yang paling optimal? Jadi, kalau kamu yang jadi pimpinannya, metrik mana yang akan kamu pilih untuk membentuk masa depan perusahaanmu?